Kita sampai hadis ke-28. Hadis ke-28. Sebelum kita lanjutkan hadisnya, hadis yang ke-27 sudah hafal belum? Ini yang santri ya, untuk pembiasaan. Atau mungkin ada yang lain juga boleh. Yaitu hadisnya dari siapa? Ya, Abu Malik Harith bin Asim al-Ash'ari. Hadisnya sangat terkenal sekali. Ya, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan was subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. As-salatu nurun was sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Abad sudah hafal bad? Nah itu intinya keakraban ya, keakraban dengan kebiasaan yang mau kita kerjakan. Akrab. Yatfan Ahmad. Kita lanjut saja hadis yang berikutnya ya. Hadis yang berikutnya yaitu hadis ke-29. Nah, hadis ke-29 ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abu Zaid ya, Usama bin Zaid bin Harithah, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zaid Usama bin Zaid bin Harithah ini dulunya adalah budak dari hadiah Khadijah bintu Khuwailid. Nah, jadi beliau adalah ya, budak yang dikasihkan oleh istri Rasulullah kepada Rasulullah SAW dari Khadijah. Waktu itu wallahu alam apa masih jadi istrinya atau tidak? Pada jadi istrinya atau belum? Kemudian dimerdekakan. Dan Zaid bin Usama bin Zaid ya, ini julukannya adalah Hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan anak beliau juga Hubbu ya, Hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah ya yang terkenal dengan Wahibbuhu wa ibnu hibbihi. Jadi dia adalah kekasih Rasulullah, anak kekasihnya. Padahal berawal dari budak ya, tetapi menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya sebagaimana yang sudah pernah kita kisahkan. Ya, berarti hadisnya ini dari siapa? Dari Abu Zaid, namanya Usama. Nah, berarti dari Usama ini hadisnya. Sedangkan Usama ini bapaknya namanya Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini yang tadinya budak dari hadiah Khadijah bintu Khuwailid kemudian diperdekakan. Nah, kita berarti ini hadisnya Usama ya. Nah, jadi yang kita perhatikan ini hadisnya Usama. Walaupun di sini kadang bingungin ya. Nah, kadang bingungin dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah ini hadisnya siapa nih? Hadisnya Usama ini. Nah, Usama itu adalah kekasih Rasulullah, anak kekasihnya. Lah Usama ini yang pernah kita kisahkan ya, sebelum Rasulullah meninggal dunia, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus Usama keliling wilayah yang sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ingin
program Rasulullah SAW dijalankan. Akhirnya tetap diberangkatkan, yang jadi pemimpin adalah Usama. Ya, waktu itu umurnya 18 tahun. Sementara di Madinah ini ada tokoh sepuh yang bernama Umar bin Khattab. Sedangkan pemimpinnya adalah Usama bin Zaid bin Harithah, umur 18 tahun. Bayangkan. Padahal Umar itu ya sebagaimana yang kita ketahui. Usama bin Zaid umurnya ber-18 tahun. Nah, yang jadi kendala, Usama bin Zaid itu tidak mau naik kuda untuk memimpin pasukannya. Dia milih jalan kaki karena ada kesepuannya yaitu Umar bin Khattab, dan memang secara kedudukan ya jelas tinggi Umar bin Khattab. Ya, jelas itu. Ya, nggak diragukan lagi. Walaupun dia kekasih Rasulullah, punya kedudukan yang tinggi, tapi kedudukan ya secara segala sesuatunya ya Umar bin Khattab lebih tinggi daripada Usama bin Zaid bin Harithah. Cuman Usama bin Zaid bin Harithah dalam masalah itu, beliau adalah orang yang pernah diprogram oleh Rasulullah untuk membawa pasukan begitu. Di saat Rasulullah masih hidup, ternyata Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya Usama bin Zaid bin Harithah sebagai pimpinan tidak mau naik kuda. Ya, nggak mau naik kuda. Akhirnya terjadi perdebatan. Kalau dari kisah yang benar bahwasanya Usama bin Zaid bin Harithah ini memang tidak mau gitu. Tidak mau. Walaupun akhirnya diselesaikan urusannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab itu tidak berangkat, minta izin. Saya minta izin, Umar bin Khattab tidak berangkat tapi menemani saya di Madinah. Akhirnya diizinkan. Akhirnya berangkat. Ya, Usama bin Zaid bin Harithah berangkat keliling ya, ke wilayah yang dimiliki oleh Rasulullah selama 2 bulan dengan membawa 2000 pasukan di usia berapa? 18 tahun di waktu itu. Ya. Kisah ini ada yang bikin-bikin kemudian menjatuhkan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab katanya begini dan begitu. Ini salah ya, salah. Jadi memang Usama bin Zaid bin Harithah sendiri yang menghormati Umar bin Khattab, dan beliau memang nggak mau kalau ada Umar kok dia duduk di atas, nggak mau. Ya. Karena memang kedudukannya lebih tinggi gitu ya. Cuman dalam masalah pasukan itu Usama bin Zaid bin Harithah adalah pimpinannya. Berikutnya qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus, inna ibni qad ihtadara fashhadna, sesungguhnya anak laki-lakiku sungguh dalam keadaan ikhtidar. Ikhtidar itu artinya ya jelang kematian. Ya, dalam kondisi jelang kematian, kritis, mau meninggal dunia. Ini saat-saat seperti ini malaikat nampak, baik yang mau mencabut nyawanya atau malaikat lain yang di belakangnya. Jadi yang mau meninggal dunia lihat, wah ini malaikat yang mencabut nyawa dirinya, dia lihat. Malaikat yang di belakangnya juga dia lihat. Masya Allah, jarak jauh. Ini, jadi manusia akan lihat malaikat di saat ikhtidar. Fashhadna, minta disaksikan. Ya, saksikan biar terjaga. Ya, memang saat yang paling penting diberikan perhatian kepada manusia adalah di saat-saat mau meninggalnya. Ini paling penting. Ya, bukan mantenan malah ya. Bukan mantenan, bukan sepitan, bukan ya lagi apa, itu bukan. Justru tatkala mau meninggal dunia, karena ini dia perjalanannya lebih panjang. Ya mantenan paling 80 tahun ya kan. Ya, ini kalau mati entah berapa juta tahun kita nggak tahu. Ya, atau hal-hal lain lah ya. Paling berapa tahun gitu. Tapi kalau mati ini kan mau berapa juta tahun. Jadi dipersaksikan untuk menjaga ya perjalanan arwahnya ini. Fa arsala yuqri'us salam, kemudian diutus ya.
yuqri'us salam, kemudian mengucapkan salam. Wa yaqul, ternyata sudah meninggal dunia ini. Ya, fa arsala, kemudian yuqri'us salam. Rasulullah datang, kemudian mengucapkan salam. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya milik Allah lah dan Allah lah yang mengambil. Inna lillah. Sesungguhnya ini semuanya milik Allah. Karena ini milik Allah, ya Allah yang akan mengambil. Inna lillah ma akhadh. Walahu ma a'ta, dan Allah sendiri juga yang ngasih. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ini penting sekali ya. Dan segala sesuatu di sisi Allah dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tatkala manusia menyangka masih jauh, masih lama, karena memang waktunya itu belum Allah tentukan. Allah belum tentukan begitu ya. Jadi jangan salah paham. Waktunya belum ditentukan. Seperti misalnya orang menantang Allah. Coba kalau memang Allah ada, ya, tak tantang selama 1 bulan. Kalau memang saya sakit, Allah menang. Kalau saya masih sehat, Allah kalah misalnya. Kalau saya tantang, kalau memang Allah itu ada, coba sekarang yang maksiat ini dihancurkan. Kalau dalam 1 bulan gak dihancurkan, berarti Allah kalah misalnya. Saya tantang Allah misalnya. Ini orang Palestina kalau dalam 1 bulan tidak menang, berarti Allah kalah gitu. Ya, mereka gitu, bahkan Allah kalah ya. Mana Allah, buktinya mana? Allah mana? Allah mana? Gitu. Nah, yang sudah ngungsi aja saya bom aja nggak bisa ngelawan kok. Mana buktinya? Mana? Nah, sebenarnya nggak kayak gitu itu. Nggak kayak gitu itu. Itu kan menurut manusia ya. Ya, karena apa? Waktu apa yang mereka anggap belum terjadi itu memang belum Allah tentukan waktunya gitu. Belum pada waktunya memang. Ya, sudah. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Termasuk diantaranya jadwal mati seseorang. Jadwal matinya sudah ditentukan. Sebenarnya kita terpidana mati ya. Benar orang yang mengatakan kita ini semuanya adalah terpidana mati. Cuman kita bebas. Bebas maksudnya tidak dalam ya penjara. Ya, tidak dalam penjara. Tapi kita sudah terpidana mati sebenarnya ya. Eksekutornya sudah ada. Kemudian datang waktu di mana nyawanya dicabut. Tatkala dicabut, maka Rasulullah memberikan nasihat, fal tasbir, maka hendaklah sabar. Ya, berarti di sini manusia itu memang wataknya kayak gitu ya. Coba dari sisi ini kan nampak sekali ya wataknya manusia. Makanya Rasulullah mengatakan wal tasbir, hendaknya kamu ini jangan jaza, ya kan? Definisi sabar kan habsun nafsi anil jaza, ya, mengeluh dan sebagainya. Wat tasakhut, dan jangan tasakhut. Tasakhut tadi marah gitu. Karena memang jatah pengambilannya sudah ada dan memang itu bukan milikmu gitu. Tapi kebanyakan orang tatkala diambil gitu kan. Dalam hal ini diambil nyawa ya. Sebenarnya bukan hanya diambil nyawa, diambil yang lainnya, diambil jabatannya, masa jabatannya habis, diambil yang lainnya, yang itu bukan miliknya, ya. Itu manusiawi ini kayak gini, fal tasbir. Cuman yang nampak itu kan nyawanya ya kan, yang pasti terjadi dan pasti diambil dan pasti nampak. Berikutnya wal tahsib, dan tatkala pengambilan itu, ya, yang itu memang sudah waktunya, wal tahsib, maka mengharap dengan itu semuanya adalah mendatangkan pahala sebagai bentuk ridhaan. Jadi dilatih untuk ridha, dilatih untuk ridha. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Kemudian diutus kepadanya, ya, dan harus betul-betul mendatangnya. Akhirnya datang. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Kemudian berdiri di sampingnya bersama Rasulullah Sa'ad bin Ubadah. Ya. Akhirnya datang ya Rasulullah
Dan Rasulullah berangkat di sini bersama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini tokoh Madinah. Tokoh Madinah, pembesar Madinah ini yang banyak memberikan informasi kepada Rasulullah tentang tokoh di Madinah yang lainnya, Abdullah Ubay bin Salul. Ya. Ini cemburu dengan keberadaan Rasulullah di Madinah. Sehingga ini Sa'ad bin Ubadah ya memberikan kontrol ya kepada Rasulullah, karena orang ini orang lain, ini orang yang berbeda dengan keumuman orang ini. Akhirnya Rasulullah pun mensikapi dengan tepat. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini juga orang yang sangat pencemburu, sehingga tidak ada yang berani menikahi janda dari Sa'ad bin Ubadah. Jadi kalau misalnya Sa'ad bin Ubadah punya istri berapa, misalnya dicerai satu misalnya atau dua, ya nggak ada yang berani menikahi jandanya, karena sangat pencemburu. Jadi kalau ada yang menikahi ya mungkin disikat juga sama Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya nggak ada yang berani. Ya sudah, jadi Sa'ad bin Ubadah udah nggak ada yang berani deket-deket sudah. Ya. Padahal kan boleh nggak dinikahin? Boleh. Kalau kok nggak dinikahin? Takut sangat Sa'ad bin Ubadah. Ya, takut. Wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal. Sebenarnya namanya itu bukan, bapaknya Mu'adz itu bukan Jabal sebenarnya. Jabal itu kan gunung. Mu'adz anaknya gunung gitu ya. Bapaknya wallah alam namanya siapa. Cuman beliau itu memang ya tinggalnya di gunung ya, kegiatannya di gunung, sehingga terkenal dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, beliau ini adalah sahibu irdaf. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang pernah bonceng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak salah beliau juga sahibus sir. Sahibus sir itu artinya seorang sahabat yang pernah diajak ngobrol sama Rasulullah, intern beliau sama Rasulullah saja, tentang nama-nama orang munafik. Tentang nama-nama orang munafik. Jadi Rasulullah menyebutkan nama-namanya gitu, karena dengan wahyu. Jadi data itu masuk sebenarnya, data itu masuk karena wahyu tadi. Ya, diceritakan ini orang-orang ini munafik ini. Lah yang ketakutan Umar bin Khattab, akhirnya datang. Apakah Rasulullah menyebutkan aku termasuk di dalamnya sebagai orang munafik? Enggak. Tapi yang lainnya sudah enggak disebutin. Cuma Umar bin Khattab karena dia punya kedudukan yang besar, ya wajib enggak ada Umar bin Khattab plong. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama, orang yang mengkhawatirkan dirinya terjangkiti kemunafikan, dia adalah ciri orang beriman. Jadi ciri orang beriman dia takut dirinya ya terjangkiti dengan adanya kemunafikan. Ini sahibus sir. Wa Ubay bin Ka'ab, dan juga Ubay bin Ka'ab, 3 orang. Wa Zaid bin Thabit, dan juga Zaid bin Thabit. Ini Zaid bin Thabit ini termasuk kutabnya Rasulullah, tukang tulis wahyunya Rasul. Wa rijalun, dan juga sahabat yang lain. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Kemudian tatkala sudah seperti itu, kemudian diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang bayi, diangkat. Fa aq'adahu fi hijri, kemudian didudukan di pangkuan beliau. Wa nafsuhu taqaqqa, dan gitu. Ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana antum ketahui tentang akhlak beliau, jiwa beliau, dan segala sesuatu tentang beliau. Tatkala beliau sudah sampai di situ bersama teman-temannya, dan ini lebih menguatkan jiwa ya. Jadi orang kalau bareng-bareng ini jiwanya lebih kuat dibandingkan sendirian gitu. Tetapi bersamaan bareng-bareng ya mendatangi tadi ya bayi tadi yang katanya lagi mau meninggal dunia, ternyata ya nafasnya itu taqaqqa. Setelah taqaqqa tadi ya fafadat aina, kemudian air matanya berlinang. Air matanya berlinang. Faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah tadi yang sudah dikisahkan ya, tokoh Madinah ya, tokoh Madinah. Sa'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza? Apakah ini wahai Rasulullah? Ya, apa ini Rasulullah? Bahasa kitanya, loh, ini mikir Rasulullah apa gitu kan. Ini tanyanya tentunya secara hukum syariatnya, karena khawatirnya ini terlarang kan gitu. Ya, terlarang. Jangan-jangan ini tasakhud. Ya, tasakhud karena kayak niyahah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna
man darabal hudud wa syaqqal juyub ya wa naha bil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipi. Jadi kalau ada kematian saya memukul pipi. Wa syaqqal juyub sampai meraung-raung. Dan melakukan niyahah. Jadi niyahah ini diancam ya dengan apa yang dikatakan Rasulullah, wa tulbasu sirbalun min qatiran, dan dia akan dipakaikan dari pakaian timah mendidih. Jadi orang yang melakukan niyahah ini melakukan dosa besar. Ya, dipakaikan dari timah mendidih di neraka, bayangkan, berarti ini amalannya sangat ngeri ini. Ngerinya dari sisi mana? Ngerinya dari sisi ya sebenarnya kalau dirunut gitu ya, dari dirunut ya, kalau dirunut ya kan, sebenarnya ilmu agama mirip kayak ilmu teknik sebenarnya. Ada runutannya, ada kabel-kabelnya. Ini larinya kemana gitu ya. Kalau dirunut di sini kan menunjukkan, maaf ya, mungkin keimanannya nggak ada gitu. Intinya imannya nggak ada gitu, nggak nyadar bahwasanya apa yang selama ini dia nikmati itu bukan milik dirinya. Selama ini yang ya dia rasakan dari kenikmatan itu bukan milik dirinya, semuanya milik Allah. Sehingga Allah yang akan mengambilnya begitu. Allah akan mengambilnya. Kenapa? Kamu kok tidak ridho? Sudah diberi dengan lebih banyak, lebih sempurna, dalam keadaan kamu tadinya tidak ada apa-apanya. Bukankah kita awalnya adalah dari mimma'in dafiq, dari air yang terpancar, air mani. Coba berapa harga nilai air mani misalnya? Nilainya berapa nilai air mani coba? Ya kan? Harganya berapa? Enggak ada harganya. Orang enggak mau beli air mani. Ya, kalau misalnya ditabung di bank sperma ya enggak boleh, kecuali kalau memang itu untuk istrinya. Jadi air mani enggak boleh dijual belikan. Ya. Termasuk fahal itu air mani binatang. Air mani binatang itu pun tidak boleh dijual belikan. Adapun macek itu bukan bayar air mani, tetapi bayar mungkin makanan atau proses maceknya atau ya proses maceknya atau yang lainnya. Tapi air maninya tidak boleh dihargai karena memang air mani itu tidak ada nilai secara hukum syariatnya gitu. Secara hukum syariatnya tidak ada nilai. Gak ada nilainya. Lah dia tadinya dari air mani dan sebelumnya lebih jauh lagi. Kenapa setelah diberi ada telinga, ada mata dan sebagainya, kemudian timbul cinta, kemudian timbul merasa memiliki dan seterusnya, tatkala diambil tidak ridha. Wah, ini akhirnya diancam ya. Diancam tulbasu min qatiran ya ini. Lah ini ternyata terjadi pada Rasulullah. Nah ini maka Sa'ad bin Ubadah nanya, "Ini apa Rasulullah?" Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Hadhihi rahmah. Ini yang terjadi seperti ini bukan termasuk daripada niyahah. Ya, bukan termasuk daripada nadb. Ya, niyahah. Tetapi ini adalah rahmah, kasih sayang. Nah, berarti tadi ada unsur-unsur yang namanya basyariyah. Jadi sekuat apapun keimanan seseorang, wajar kalau dapat kenikmatan bahagia. Kalau dapat musibah sedih itu wajar. Tetapi iman masih kontrol. Jadi kadang orang sedih ya, orang seneng ya, itu bukan berarti dirinya itu lupa, bukan. Termasuk kesedihan di sini Rasul tidak lupa dan Rasulullah menerima. Tapi sebagai manusia beliau terimbasi hal yang demikian ini dengan kesedihan, dan kesedihan ini bentuknya adalah kasih sayang. Ini adalah rahmah. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Allah jadikan rahmah ini di dalam hati hambanya. Jadi hati hamba Allah itu adanya keterkaitan dengan hamba Allah yang lainnya. Jadi begini ya, kalau kita gambarkan orang beriman ini kan sebenarnya sedikit ya orang yang beriman. Nah, orang beriman ini tentunya berharap dari orang-orang yang beriman ini banyak yang beribadah kepada Allah. Banyak yang ya mengagungkan Allah. Ternyata di antara orang yang beriman ini tatkala meninggal dunia ini meninggal, ya Allah, ada kesedihan gitu. Ya, kesedihan ini yang sulit ditawar ya. Sulit ditawar ya. Ya, seperti misalnya tatkala Rasulullah meninggal dunia, kondisinya
sampai terlambat tiga hari pemakamannya karena kesedihan yang luar biasa. Jadi kecintaan orang beriman kepada orang beriman ini yang akhirnya menjadikan ya situasi dan kondisinya lebih berat ya. Bukan tidak ridho, tetapi kesedihan yang sangat berat karena ditinggalkan oleh orang-orang yang membawa orang-orang beriman lebih kokoh kepada keimanannya. Jadi orang beriman mengambil manfaat dari orang beriman lainnya. Seperti pengajian ini contohnya ya. Pengajian ini walaupun nggak banyak yang hadir, itu terimbasi masyarakat itu ya. Bahasanya orang zaman sekarang menginspirasi gitu. Ya dakwah kita sebenarnya banyak menginspirasi dakwah-dakwahan yang lain dengan ini berarti strateginya begini, caranya begini dan sebagainya. Tapi saya mau menginspirasi. Ya, menginspirasi. Ya, bahkan dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum menginspirasi sehingga muncul ya pembahasan-pembahasan dan sebagainya. Melakukan penyesuaian. Walaupun ada istilahnya pembusukan misal itu misalnya dakwah Wahabi begitu ya misalnya gitu. Ini nggak ada apa-apanya, cuman ya biasa lah. Ya, dan memang bisa jadi istilah-istilah ini dakwah Wahabi ini ya itu ya dendam warisan tatkala ya dulu sebelum King Faisal. Jadi King Faisal itu Raja Faisal itu kalau antum masuk ke Ka'bah itu ada namanya Bawabah Faisal misalnya ya dari anaknya Ibnu Saud. Waktu itu Mekah ini dipegang oleh Syiah dan oleh orang-orang Sufi, dan orang-orang Sufi ini sudah menjalin kontrak lebih awal dengan Inggris. Begitu. Lah, tatkala sudah menjalin kontrak lebih awal dengan Inggris, waktu itu Ibnu Saud sudah mau gempur Mekah, mengambil alih posisi Mekah untuk dikembalikan kepada pangkuan kaum muslimin. Dari pihak Inggris mengatakan jangan, ini udah lebih duluan. Nah, terus gimana kamu tahan? Kamu coba melakukan negosiasi ya dengan Inggris. Di sana ada tokohnya. Akhirnya dikirimlah King Faisal ke Inggris selama 6 bulan negosiasi terus begitu. Padahal dia masih umurnya kalau nggak salah 15 tahun. Sudah menjadi duta internasional. Akhirnya sepakat ya sudahlah, ini diberikan kepada Ibnu Saud. Baru setelah itu terjadi peperangan, Inggris nggak banyak ikut lawan ya. Akhirnya dikembalikan ke Ibnu Saud. Tatkala dikembalikan ke Ibnu Saud terjadilah perubahan yang luar biasa. Ya, jadi berdasarkan yang saya dapatkan itu sebenarnya Ka'bah itu tadinya sudah banyak berhala-berhala di situ. Coba bayangkan. Akhirnya dibersihkan terus, dan kemudian Mekah itu kembali disuguhkan sebagaimana perjanjian awal ya untuk seluruh kaum muslimin. Adapun pemerintah itu hanya menjaga dari sisi tauhid, tetapi semuanya datang dan semuanya bebas. Ya, perjanjian awal ini ya, jadi istilahnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tetap berimbas kebaikan, walaupun ya ada istilah Wahabi kayak gitu ya, Wahabi opo gitu ya. Dan kita juga nggak kenal Wahabi opo gitu kan. Karena yang kita tuh harus tahu bagaimana alur daripada agama yang benar itu kayak apa gitu kan. Kita harus melakukan penelitian sebatas kemampuan kita, bukan masalah Wahabian lah. Kita harus tahu bagaimana agama yang benar. Ternyata agama yang benar dijumpai di dalam hadis-hadis yang kita pelajari. Nah, ini jadi hal yang terjadi ya. Jadi orang beriman terpengaruhi dengan keberadaan orang beriman yang lainnya. Akhirnya bisa terus ya, ada yang ngaji, ada yang kan karena ada yang menghidupkan. Makanya maaf ini ya jadi nyinggung dikit. Makanya orang-orang yang menghajar orang-orang yang beriman sebenarnya orang-orang yang nggak nyadar gitu ya. Coba kalau orang-orang yang dia hajar ini nggak ada dan dia tinggal sendirian di negeri kafir misalnya, dia lemah dia itu. Jadi yang dihajar ini sebenarnya bermanfaat bagi dia. Ada orang yang masih menegakkan agama, ada orang yang masih menghidupkan agama, bermanfaat bagi dirinya. Cuman karena salahnya dia berpikir, dihajar seakan-akan dia menjadi hebat, seakan-akan dia lebih kuat. Ini salah. Ya, salah yang demikian ini gitu. Karena dia terimbasi kebaikannya dengan adanya dakwah-dakwah yang dimunculkan. Bayangkan. Maka yang demikian ini ya bisa menjadi pelajaran. Jadi orang beriman
terpengaruhi keimanannya dengan orang beriman yang lainnya. Tapi tatkala pengajian nggak ada, yang mengajar ngaji nggak ada, yang mengenalkan kitab nggak ada, yang nasihatin nggak ada, ya sudah bablas semuanya. Ya, bablas semuanya sudah. Jadi munculnya gerakan-gerakan ateis berawal memang dimatikan agama itu. Ya dimatikan. Sebagaimana di Mesir katanya, ya bukan di Mesir, di mana itu? Di Turki. Ya, di Turki itu banyak sekali orang-orang awam. Ditanya sholat sehari semalam berapa kali? Enggak tahu gitu. Sholat subuh berapa kali? Enggak tahu gitu. Turki, bayangkan. Padahal Turki dulunya adalah tempat di mana ilmu itu dulu pernah berkembang. Banyak masyarakat enggak tahu sholat gitu. Kenapa? Yaitu dampak tatkala Mustafa Kemal Atatürk menerapkan ya ajaran dia menuju ya bangsa Arab dalam artian Turki ini kepada ateis, ngikut Prancis ya, ngikut Prancis. Akhirnya dinolkan itu, azan nggak boleh, pengajian nggak boleh, busana muslim nggak boleh begitu. Akhirnya jadi awam. Jadi cara menghilangkan Islam ya sudah taklim dipangkasin aja. Orang-orang yang beragama diboikot aja sudah. Pondok-pondok pesantren diboikot aja. Itu nanti akan terjadi penurunan. Nah, tatkala terjadi penurunan, sementara orang kafir dan sebagainya tidak akan pernah berhenti di media. Akhirnya itulah yang masuk. Tatkala yang masuk, akhirnya terpisahlah antara kaum muslimin dengan agamanya. Kamu agamanya apa? Islam. Kenapa kamu berkata seperti ateis gitu loh? Ya karena jauhnya. Ya. Bahkan di Telegram itu saya ngecek tapi belum ketemu, ada satu grup Telegram namanya 420 gitu. 420 ini adalah grup untuk anak-anak ya, ternyata isinya itu mengarah ke ateis, bayangkan anak-anak ya. Bayangkan, naudzubillah min dzalik, ini parah. Cuman saya cek belum ketemu nih 420 gitu. Ya Allah ya Rabbi, berarti di sini ya, di sini pentingnya menghidupkan agama sebagai kontrol. Menghidupkan agama sebagai kontrol, karena banyaknya yang beredar itu kontrolnya tetap berdasarkan Alkitab was sunnah. Kontrolnya tetap berdasarkan Alkitab was sunnah. Ini saja yang bisa kita pelajari dan kita ambil faedah dari kisah ini, yang kesedihan ini, yaitu orang yang beriman terpengaruhi dengan keadaan orang yang beriman yang lainnya, sehingga Rasulullah pun bersedih ya. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah rahmah yang Allah berikan kepada hambanya ya, yang penyayang ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.